Cerita ini merupakan kisah tragis seorang aktris Bollywood, Nafisa Rizvi Khan, atau yang dikenal dengan nama Jia Khan. Jia Khan ditemukan meninggal secara misterius di apartemennya. Kematian Jia Khan membuka kisah pilunya dengan kekasihnya yang juga seorang aktor Bollywood. Apakah yang terjadi dengan Jia? Nafisa Rizvi Khan lahir pada 20 Februari 1988 di New York, Amerika Serikat, dari pasangan Ali Rizvi Khan yang merupakan seorang pengusaha dan Rabia Amin yang merupakan seorang aktris Pakistan di era tahun 80-an. Namun pernikahan kedua orang tuanya tak bertahan lama. Diketahui ayah Jia meninggalkannya dan ibunya ketika ia masih berusia 2 tahun. Namun Jia tidak sendiri. Jia memiliki dua adik perempuan yang bernama Kavita dan Karisma. Setelah beberapa waktu tinggal di New York, Rabia memboyong Jia untuk tinggal di London, Inggris. Seiring Jia tumbuh dewasa, Jia diketahui merupakan wanita yang sangat cemerlang dalam hal akademis. Namun darah seni sang ibu rupanya mengalir kuat pada dirinya. Akhirnya pada tahun 2004, ketika masih berusia 16 tahun, Jia menerima tawaran untuk bermain dalam sebuah film di Bollywood. Namun sutradara menganggap Jia terlalu muda untuk memerankan seorang wanita dewasa dalam film tersebut. Hal itu membuat Jia kembali ke Inggris. Setelah 2 tahun berselang, Jia akhirnya berhasil memerankan beberapa film Bollywood yang salah satunya dibintangi dengan aktor kawakan Hindia Amitabh Bachchan. Dari film ini Jia kemudian dikenal dan di tahun berikutnya ia kembali memerankan film bersama Amir Khan. Film ini mendapatkan banyak apresiasi positif dari para kritikus dan oleh karenanya film ini menjadi film terlaris di Bollywood pada tahun 2008. Dunia Bollywood rupanya tak jauh dari skandal. Banyak desas-desus kegagalan Jia memerankan filmnya di tahun 2010 akibat dari sutradara yang memperlakukannya tidak senonoh. Namun sang sutradara pun berkelit bahwa Jia tidak dapat menyelesaikan filmnya karena ia sering mangkir, oleh karena itu ia digantikan oleh aktris lain. Walaupun mungkin karir Jia tidak semulus para aktris lainnya, Jia tetap mencintai perannya sebagai aktris Bollywood. Jia pun kini memutuskan untuk menetap di Mumbai. Mumbai merupakan pusat dari dunia entertain India. Sebagai wanita yang rupawan dan sukses, kisah cinta Jia tidak terlalu tersorot. Tidak banyak yang diketahui perihal siapa kekasih Jia sebelum ia diketahui publik berpacaran dengan Suraj Pancholi yang juga merupakan seorang aktor Bollywood. Suraj berasal dari keluarga ternama di dunia Bollywood. Ia lahir pada 9 November 1990 dari pasangan Aditya Pancholi dan Zarina Wahab. Aditya Pancholi merupakan seorang aktor kenamaan Bollywood. Sang kakek Rajan Pancholi merupakan seorang sutradara kawakan. Jia dan Suraj berkenalan lewat Facebook sekitar bulan September tahun 2012. Dari perkenalan lewat Facebook, hubungan Jia dan Suraj berkembang cukup cepat. Beberapa bulan setelah perkenalan di Facebook, Jia dan Suraj mulai tinggal bersama, tepatnya pada bulan November. Rabia sang ibu menceritakan awal ia dikenalkan dengan Suraj. Rabia menilai Suraj terlihat seperti orang yang cukup tertutup, bahkan ketika mereka berkenalan lewat video call. Suraj tak berani menatap matanya. Hal tersebut sempat ia ungkapkan kepada Jia. Namun Jia selalu mengatakan bahwa Suraj adalah orang yang tertutup dan pemalu. Rabia menilai Jia sudah cukup dewasa. Oleh karena itu ia tak ingin ikut campur dalam urusan percintaan Jia. Namun seiring berjalannya waktu, Rabia merasakan gerak-gerik Jia menjadi semakin aneh. Jia dahulu sangat dekat dengan sang ibu, namun kini ia terasa semakin menjauh. Dalam satu kesempatan, Jia pernah mengunjungi ibunya di London. Namun selama berada di London, telepon Jia tidak pernah berhenti berdering dan Jia akan langsung mengangkat telepon tersebut karena Suraj akan sangat marah jika Jia tak kunjung mengangkat teleponnya. Hal tersebut merupakan jurus klasik para pelaku kekerasan
dengan mengisolasi korbannya dari orang-orang terdekatnya dan membuat korban secara mental dan fisik menjauhi keluarga mereka. Perasaan Rabia menjadi tidak tenang. Ia berusaha memujuk Jia untuk menceritakan hubungannya dengan Suraj. Namun Jia selalu mengatakan ia dan Suraj baik-baik saja. Lalu pada bulan Desember, 1 bulan setelah Jia dan Suraj tinggal bersama, Rabia menerima pesan teks dari Suraj yang mengatakan bahwa ia meminta maaf karena telah memukul Jia ketika mereka bertengkar. Suraj beralasan bahwa saat itu ia sedang mabuk. Suraj kemudian meminta Rabia untuk membujuk Jia memaafkan dirinya. Seketika itu ibu Jia langsung menanyakan hal tersebut kepada Jia. Namun Jia kala itu masih membela Suraj dan memaklumi tindakannya. Ibu Jia merasa akan lebih aman jika ia melaporkan kekerasan tersebut kepada CBI karena seperti diketahui Suraj memiliki keluarga yang cukup berpengaruh di India. Namun sayangnya CBI tidak mengambil tindakan apapun walau telah mengantongi barang bukti yang telah diberikan oleh Rabia. Tak berhenti di situ. Guna ingin Suraj mendapatkan investigasi, Rabia pun akhirnya menghubungi kedutaan Inggris di London untuk membantunya. Namun karena Jia lahir di Amerika Serikat dan merupakan warga negara Amerika Serikat, maka kedutaan besar Inggris menyarankan ibu Jia untuk pergi ke kedutaan besar Amerika di London. Setelah mengetahui laporan dari Rabia, kedutaan besar Amerika Serikat menghubungi CBI. Namun tanggapan CBI sangat negatif. CBI mengatakan kepada kedutaan besar Amerika bahwa urusan seperti ini bukanlah yurisdiksi mereka. Rabia mencoba untuk terus melindungi Jia dari Suraj. Namun ia tidak bisa berbuat banyak, walaupun kejadian pemukulan telah terjadi, Jia tetap tinggal bersama Suraj. Rabia pun mencoba terus menggali informasi dari Jia atas perlakuan Suraj kepadanya tanpa terlihat menghakimi agar Jia terbuka kepadanya. Saat ini Rabia pun mengetahui fakta bahwa selain Suraj mengisolasi Jia dari orang-orang terdekatnya, ia juga menumpang biaya hidup kepada Jia. Kebutuhan hidup mereka di apartemen Jia hingga kebutuhan pribadi Suraj, Jialah yang menanggung semuanya. Rabia pun hanya bisa menunggu Jia sadar dan mengambil keputusan untuk meninggalkan Suraj sehingga mereka bisa kembali seperti sedia kala. Namun keinginan Rabia tinggallah mimpi. Pada 3 Juni 2013 malam, Jia ditemukan meninggal dunia di usianya yang ke-25 tahun. Jia ditemukan dengan posisi tubuhnya tergantung di sebuah kipas angin yang terletak di langit-langit kamar tidur tamu apartemennya. Rabia sang ibulah yang menemukan Jia sudah dengan kondisi tak bernyawa. Rabia serta kedua adik Jia sangat tidak mempercayai bahwa Jia melakukan bundir. Pasalnya gerak-gerik Jia tidak menunjukkan hal janggal sedikitpun, dan terlebih lagi pada hari Jia ditemukan meninggal, salah satu adik Jia sedang dalam perjalanan dari Inggris menuju Mumbai untuk merayakan ulang tahunnya. Jia pun sempat mengirim pesan teks kepada adiknya untuk memberitahunya jikalau ia sudah sampai di bandara agar ia bisa menjemputnya. Menurut kesaksian Rabia, kala itu ia hanya meninggalkan Jia beberapa jam di apartemennya sendirian karena Rabia menghadiri acara kerabatnya setelah pulang berbelanja dengan Jia. Rencananya Jia akan tinggal di apartemennya sambil menunggu adiknya menghubunginya di Bandara Mumbai. Rabia pun juga mengatakan bahwa Jia dan Suraj sudah tidak tinggal bersama. Jia juga mengatakan kepada Rabia bahwa ia sudah mengakhiri hubungannya dan ingin memulai hidup baru. Oleh karena itu, Rabia menemani Jia di Mumbai agar Jia tidak kesepian. Walaupun masih dalam keadaan kaget dan berduka, Rabia sang ibu kemudian memanggil polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Polisi yang datang di tempat kejadian mulai mengumpulkan barang bukti dan juga mengambil jenazah Jia untuk diotopsi. Pada keesokan paginya pukul 7 pagi, jenazah Jia dikembalikan ke kediamannya dan setelah itu Rabia beserta keluarga melakukan sholat jenazah di Masjid Sonapur Kabarwala dan Jia dimakamkan di pemakaman Muslim Juhu setelah sholat duhur. Pemakaman Jia menjadi berita utama karena kematiannya yang sangat mendadak
Dan di samping itu, wartawan juga mendapati beberapa artis Bollywood yang juga turut mengantarkan Jia ke tempat peristirahatan terakhirnya, termasuk Amir Khan. Beberapa hari setelah Jia meninggal, Rabia merilis buku catatan Jia sebanyak 7 halaman. Dalam buku catatan tersebut bertuliskan tentang hubungannya dengan Suraj Pancholi. Dalam salah satu tulisannya, terbongkar bahwa Jia pernah menggugurkan janinnya hasil hubungannya dengan Suraj karena desakan kuat dari Suraj. Suraj takut karirnya akan hancur jika publik mengetahui bahwa ia memiliki anak dengan Jia. Kejadian tersebut selanjutnya juga terbukti kebenarannya dari kesaksian dokter yang kala itu merawat Jia ketika Jia tengah sekarat karena aborsi. Jia juga menuliskan bahwa Suraj sering menyiksanya secara mental dan fisik. Hal ini juga dibenarkan oleh teman-teman Jia dan juga penata rambut Jia. Pada 10 Juni 2013, Suraj Pancholi pun dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Ia sempat ditahan kurang lebih selama 1 bulan. Namun pada 2 Juli 2013, Pengadilan Tinggi Mumbai melepaskan Suraj dengan jaminan. 1 tahun kemudian, Biro Investigasi Pusat atau CBI diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menyelidiki kematian Jia lebih lanjut. Pengadilan Tinggi mengadakan sidang mengenai masalah ini. Pada tanggal 7 Juni 2016, menyusul seruan Mahkamah Agung untuk mempercepat proses tersebut. Pada 1 Agustus 2016, CBI mengesampingkan pembunuhan dalam kasus tersebut. Menurut hasil penyelidikannya, penyebab kematian Jia Khan adalah murni bunuh diri dengan cara digantung. Ibu Jia, Rabia, yang menolak hasil tersebut, kemudian secara independen menyewa ahli forensik dari Inggris, Jason Payne James, yang menyimpulkan dalam laporan 20 September 2016 bahwa luka yang terdapat pada leher Jia merupakan pembunuhan dan bukanlah hasil dari bunuh diri. Pada Januari 2017, jaksa menuntut Suraj Pancholi dengan tuduhan penyerangan seksual dan pembunuhan dengan barang bukti yang didapatkan dari ahli forensik Jason Payne. Pada 31 Januari 2018, persidangan dihelat di Pengadilan Mumbai yang menuntut Suraj Pancholi dengan persekongkolan yang menyebabkan kematian Jia Khan. CBI menyerahkan daftar 69 saksi, termasuk ibu Jia Khan, Rabia, sebagai pelapor. Dan kasus tersebut akan dimulai pada Maret 2018. Namun pada April 2023, Pengadilan Khusus CBI membebaskan Suraj Pancholi karena kurangnya bukti. Sekitar kurang lebih 10 tahun kasus meninggalnya Jia Khan menjadi kasus yang misterius. Dalam perjalanannya, media India menemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan seperti ayah Suraj yang tertangkap kamera CCTV berada di dekat kamar apartemen Jia ketika ia ditemukan meninggal. Selanjutnya bukti pesan teks Jia dan Suraj, namun CBI menutup konten dalam pesan teks tersebut. Serta diduga kuatnya pengaruh keluarga Suraj. Hal ini dibuktikan dengan dimasukkannya Suraj Pancholi sebagai pemeran utama dalam film garapan aktor ternama Salman Khan. Publik menilai Suraj dan keluarganya ingin membersihkan nama Suraj lewat film yang digarap oleh aktor yang berkuasa di India. Hingga kini Rabia, ibu dari Jia Khan, terus mencari keadilan untuk putrinya. Ia tak berhenti menyuarakan kejanggalan-kejanggalan dari penyelidikan polisi dan juga CBI. Hal ini tentu saja membuat Suraj Pancholi geram. Dalam beberapa kesempatan wawancara, Suraj mengatakan bahwa Jia memiliki mental yang tidak stabil karena sang ayah yang telah menelantarkannya dan keluarganya. Ia pun juga menampik semua isi dari buku catatan Jia yang menyebutkan bahwa ia telah melakukan kekerasan kepada Jia. Meskipun beberapa saksi telah membuktikan kebenaran isi catatan Jia di pengadilan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel House.